saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Capricorn dengan siklus kehidupan yang akan dihadapi di bulan Agustus ya. Zodiak Capricorn seperti apa yang dikehendaki, yang akan dilakukan dengan lebih seksama ke depannya ya. Seperti apa yang harus dijalankan, kita akan lihat. Tapi teman-teman di sini saya sarankan Anda bisa lebih seksama dalam mendengar uh, hasil ramalan dengan baik dan bisa mendapatkan sebuah hasil yang baik dengan mendengarkan ramalan supaya kehidupan kamu bisa menjalankan lebih apa adanya ya. Teman-teman jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, kita akan memulai hasil ramalan dengan membuka kartu pertama. Kamu orang yang berzodiak Capricorn, segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Agustus. Ini yang saya lihat, ada kartu The Tower, Page of Swords ya. Ini mengatakan bahwa tidak ada sebuah perubahan yang terjadi karena yang kamu jalankan di sini masih tetap memiliki ataupun tetap di tempat zona yang sama ya, ataupun memang tetap memiliki sebuah gambaran, tidak memiliki sebuah energi yang baik. Karena kenapa? Yang saya di sini, setiap keputusan yang kamu ambil itu selalu salah ya. Karena situasi kondisi yang selalu menekan kamu dan tidak memberikan sebuah daya pikat ataupun menemukan jalan keluar dalam tahap perencanaan yang akan direncanakan, yang akan dilakukan ya. Di sini yang saya lihat sih memang akan apa ya, lebih banyak mendapatkan sebuah kehancuran, sebuah pergolakan yang bakal terjadi dalam hidup kamu di bulan 8 ya. Jadi di bulan Agustus ini pelepasan, mengubah sebuah kebiasaan itu akan memberikan sebuah pembaruan, perubahan yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya jika kamu tidak memberikan sebuah bentuk perubahan yang baik, perubahan yang mendapatkan sebuah drastis dalam hidup kamu, maka sesuatu yang dijalankan tidak akan memberikan sebuah energi yang benar-benar bisa menghasilkan sebuah hasil yang maksimal ya. Hidup kamu di sini yang saya lihat sih memang keputusan dalam bertindak sangat kurang sekali. Kerja keras ada, tapi kurang berwaspada ya dalam mengambil setiap keputusan yang kamu ambil. Sehingga yang kamu ambil itu selalu diambil dalam sebuah situasi yang cukup menekan kamu ya. Nah, jadi apapun yang kamu ambil di sini yang saya lihat ya benar-benar harus disikapi dengan bijaksana dan penuh dengan kematangan ya. Penuh dengan dewasa apapun yang harus diambil dan harus disikapi dengan baik. Nah, ini yang kamu hadapi di bulan Agustus ya. Jadi kamu harus benar-benar bisa memberikan sebuah energi dalam sebuah pembentukan perubahan energi yang terjadi. Untuk kamu orang yang berzodiak Capricorn, kita akan melihat masa depan kamu seperti apa. Pertama di sini mengenai tentang sebuah arah petunjuk kamu seperti apa yang harus kamu capai. Membantu kamu dalam menimbang sebuah pilihan kamu dan memilih sebuah arah yang akan kamu ikuti, yang akan kamu jalankan ke depannya ya. Jadi energi seperti ini akan membantu kamu bisa menjadi lebih jelas, tahu apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu tujuankan ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak memfokuskan apa yang sedang kamu lakukan dan bisa berpikir positif, berpikir kuat dan terdorong untuk lebih banyak menarik sebuah kelimpahan ya. Dan sebuah peluang yang akan datang kepada kamu. Untuk orang zodiak Capricorn, sebenarnya di sini yang saya lihat untuk mendapatkan sebuah ekstra perhatian ya di dalam diri kamu, karena di bulan Agustus ini bukan hanya semata-mata kamu merencanakan sesuatu, bukan hanya semata-mata kamu memberikan sebuah energi yang kurang baik, ataupun memang terdorong oleh sebuah sesuatu yang cukup menekan batin kamu, tetapi kamu harus benar-benar bisa menyikapi, harus bisa memiliki sebuah arah tujuan kamu seperti apa, barulah kamu bisa mencapai apa yang bisa mendapatkan sebuah kelimpahan. Jadi masa depan kamu di bulan Agustus ini sebenarnya harus sesuai dengan arah tujuan yang jelas, barulah kamu bisa mencapai, bisa menarik sebuah keberkahan dan kelimpahan selama 1 bulan ke depan. Bentuk-bentuk masa depan kamu itu kan sebenarnya sudah banyak terarah ya, dan apa yang harus bisa kamu capai bisa capai dengan baik. Lalu dengan bentuk hasil capai yang akan kamu dapatkan selama 1 bulan ke depan di sini, ini mengenai tentang kartu Mountain dengan kartu Rock ya. Nah,
Di sini yang saya lihat di sini mengenai tentang sebuah bentuk kejelasan arah tujuan hidup kamu seperti apa. Keuntungan yang kamu lihat dari sesuatu dengan sebuah penilaian yang cukup perspektif tinggi, ya, harusnya kamu bisa melihat sesuatu dengan benar dan jelas. Kamu harus bisa memiliki sebuah penilaian yang cukup tinggi, memiliki sebuah bentuk gambaran yang cukup besar, ya. Artinya punya wawasan yang luas dan bukan hanya rencana yang kamu berikan, rencana yang kamu capai, tetapi memiliki sebuah wawasan dan gagasan yang cukup besar dan tinggi, yang cukup meluas, sehingga apa yang kamu lakukan bisa mengambil gambaran besarnya. Nah, jadi yang saya lihat di sini, untuk membuat sebuah masalah, ya, seharusnya kalau yang saya lihat di sini, kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak mencari sebuah kenyamanan, kejernihan dalam hidup kamu di mana kamu tinggal, ya. Jadi yang harus kamu capai di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik dalam hidup kamu. Energi yang bagaimana akan kamu capai? Yang saya lihat di sini ada sebuah gambaran bahwa kamu bisa melihat sesuatu hal dari dunia kecil kamu dengan hati yang murni, hati yang tulus, ya. Memiliki dengan sebuah sudut pandang yang cukup tinggi, dan mungkin yang saya lihat di sini kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu, ya. Jadi terlalu banyak pendapat dan terlalu banyak tekanan, supaya kamu harus bisa lebih banyak mendapatkan sebuah sisi kesederhanaan dan sebuah kejelasan yang harus kamu lakukan secara teratur, ya. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat sebenarnya tidak ada sesuatu yang membuat kamu susah, ya. Hanya saja kejelasan arah tujuan kamu seperti apa yang harus kamu sikapi dan harus kamu capai. Terus yang kedua, ada kartu rock. Ini mengatakan bahwa sebuah bentuk ketahanan, ya. Ketahanan seperti apa? Kamu harus bisa memiliki sebuah sikap sabar, lambat dan mantap, ya. Nah, lambat tuh maksudnya pelan-pelan tapi memiliki sebuah hasil yang maksimal, ya. Nah, itu adalah sebuah jalan untuk menuju sebuah kesuksesan, ya. Nah, kendalanya yang di sini yang saya lihat di sini adalah mengenai sebuah jalan pikiran dan jalan resolusi untuk mendapatkan sebuah kehidupan kamu seperti apa, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini apa yang harus kamu lakukan? Kemajuan sih memang pelan-pelan, ya, tetapi yang harus kamu buat itu ya memiliki sebuah kepastian, tapi ya ala kadarnya, tapi bisa mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Pelan-pelan saja yang kamu jalankan, pelan-pelan saja yang pastinya pelan-pelan tapi pasti gitu, ya. Nah, jadi kekuatan dalam diri kamu di sini kalau yang saya lihat, hidup kamu di sini kalau bisa kamu harus bisa memiliki sebuah bentuk keyakinan spiritual yang cukup tinggi, ya. Nah, jadi ada sebuah keterhubungan segala sesuatu, hubungan kamu yang lebih erat, ya. Nah, jadi antara kamu dengan manusia, antara kamu dengan hewan, ataupun antara manusia dengan Tuhan kamu, ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini, kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk pelajaran, sebuah bentuk pembelajaran, mungkin dalam bentuk pengalaman yang harus kamu capai ke depannya dengan baik, ya. Nah, apa yang kamu sikapi dan apa yang kamu capai di sini yang saya sebenarnya memberikan sebuah sikap energi yang cukup telaten, cukup romantis, ya, ataupun cukup harmonis dan seimbang, sehingga di dalam diri kamu tuh ya harus benar-benar disikapi dengan bentuk ketajaman pemikiran dan pemikiran kamu seperti apa. Jadi harus kamu sikapi dengan sisi yang baik. Energi yang seperti apa yang harus kamu sikapi, energi seperti apa yang harus kamu capai, itulah yang nanti akan dijadikan sebuah bentuk kebenaran, pembenaran hidup kamu dalam berpengaruh hidup kamu di bulan Agustus, ya. Lalu bagaimana dengan bentuk situasi kondisi yang kamu wujudkan dalam sebuah impian selama 1 bulan ke depan di bulan Agustus? Kamu orang yang berzodiak Capricorn. Ini yang saya lihat di sini dipengaruhi oleh Sagittarius. Terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Pisces, ya. Nah, pertama di sini yang saya lihat untuk kamu zodiak Capricorn, fourth quarter moon in Sagittarius, ya. Nah, yang mana di sini mengenai tentang ungkapkanlah di mana kamu bisa ditantang dan bagaimana kamu menggunakan sebuah rintangan yang muncul sebagai batu loncatan ke tempat yang kamu inginkan gitu, ya. Nah, yang saya lihat di sini untuk kamu zodiak Sagittarius, believe in your good luck, ya gitu, ya. Percaya pada keberuntungan kamu. Jadi untuk kamu orang berzodiak
Capricorn, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, kamu harus bisa lebih banyak mengurus hidup kamu untuk hal-hal yang kecil. Hal-hal yang besar juga akan pada tempatnya bisa sesuai ya. Jadi masalah bisa muncul sekarang karena kecerobohan atau kesalahan penilaian kamu gitu ya. Nah, jadi masalah itu kamu harus bisa lakukanlah dengan baik. Jangan sampai terjadi sebuah pengaruh yang cukup besar, pengaruh yang cukup baik dalam apa yang harus kamu rintis ya. Nah, jadi di sini hidup kamu di sini yang saya lihat ya mungkin lebih banyak menghindari sebuah pendapat Anda sampai kamu benar-benar yakin bisa tahu apa yang harus kamu capai dengan baik ya. Hidup kamu di sini ya kalau bisa lebih banyak memikirkan sesuatu hal-hal yang kecil. Sesuatu hal yang mungkin perlu Anda ambil untuk mencapai sebuah tujuan kamu ya. Jadi jangan terlalu mengambil banyak resiko. Percaya pada keberuntungan kamu sendiri dan kamu jangan sombong ya. Nah, pikirkan keputusan penting supaya kamu lebih banyak berhati-hati dalam mengambil sebuah tindakan ya. Tantangan kamu ketika muncul itu akan memberikan sebuah persiapan dalam hidup kamu. Bersiaplah untuk dapat bekerja keras demi untuk mewujudkan impian kamu ya. Mewujudkan pola berpikir kamu, mendapatkan sebuah jalan resolusi dalam hidup kamu, dan bisa lebih banyak membutuhkan segalanya untuk ya mungkin dalam bentuk pemecahan dalam hidup kamu seperti apa yang kamu capai ya. Jadi hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang susah, cuman ya percayalah bahwa segala sesuatunya akan diberikan sebuah sisi energi yang baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang last quarter moon in Pisces ya. Mengenai tentang thought less, feel more. Nah, jadi hidup kamu di sini kalau yang saya lihat ini mengenai tentang mewakili ataupun membawa sebuah kesimpulan, membersihkan energi yang lama dan membuka jalan bagi yang baru. Jalan yang baru, jalan kehidupan kamu yang baik ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa lebih banyak mengurangi berbicara daripada banyak berbicara gitu ya. Nah, jadi di sini kalau yang saya lihat hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang salah dalam hidup kamu, tetapi kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak lebih peka terhadap bahaya di lingkungan sekitar kamu. Maksudnya, kamu bisa lebih sangat pandai untuk memulai sesuatu dan uh, lebih menyimak ataupun menyelesaikan sebuah masalah. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu harus lebih banyak berbicara lebih sedikit dan daripada banyak berbicara ya. Daripada memberi tahu apa yang kamu inginkan, lebih bagus kamu merasakan perasaan kamu tentang apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi daripada kamu mengungkapkan, mengekspresikan, membicarakan sesuatu kepada orang lain, seharusnya kamu lebih banyak merasakan diri kamu sendiri seperti apa gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa mulai kuat, mungkin juga kamu bisa mulai kehabisan tenaga ataupun sebuah kekuatan ya. Nah, jadi mungkin kamu bisa mulai menanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang harus kamu lakukan, seberapa besar komitmen kamu yang harus kamu tujuankan gitu ya. Jadi ingatlah bahwa apa yang sesuatu yang memang untuk bisa menjadi perubahan ataupun berubah pikiran, terkadang mungkin perasaan bisa lebih merasa cukup-cukup saja, tetapi adakah baiknya kamu berbicara untuk hal yang lebih baik aja gitu ya. Jadi kamu berbicara yang sepenuhnya, berbicara yang seadanya daripada kamu lebih banyak terseret ataupun memaksakan diri kamu untuk lebih banyak berbicara gitu ya. Nah, jadi zodiak Capricorn sebenarnya banyak yang harus kamu capai, yang harus kamu berikan dengan kehidupan kamu, tetapi ya kalau bisa kamu benar-benar bisa menyikapi, ya kalau saya lihat ya yang pertama kamu harus bisa lebih banyak membersihkan ya. Mungkin kamu siap
mempersiapkan diri kamu ya, prepare in yourself ya. Dan terus juga kamu harus bisa membersihkan beban masa lalu dan sikapilah dengan baik dan bijaksana. Nah, jadi itulah situasi kondisi yang harus kamu sikapi. Bila perlu kamu bisa memberikan sebuah persiapan yang cukup besar dalam hidup kamu. Jadi seharusnya kan teman-teman tidak perlu merasa takut-takut ya ataupun ceroboh, karena yang saya lihat di sini untuk kamu zodiak Capricorn seharusnya bisa lebih banyak memberanikan diri, walaupun memang situasi kondisi cukup menekan kamu, tapi kamu bisa lebih banyak bijaksana dalam menanggapi apa yang harus kamu sikapi ya. Rencana demi rencana, tapi kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri lebih awal dan menyusunnya dengan uh, lebih banyak mempersiapkan diri kamu sampai ke depannya gitu ya. Nah, jadi untuk kamu, bagaimana harus kamu sikapi versi terbaik dalam hidup kamu dalam wawasan dan kebijaksanaan untuk kamu selama di bulan Agustus, selama 1 bulan ke depan untuk zodiak Capricorn ya. Untuk kamu di sini mengatakan tentang gift of freedom, break away from your attachment ya. Jadi yang saya lihat di sini ya, karunia mengenai tentang sebuah kebebasan dalam berpikir, dalam berwawasan, ide gagasan pokok yang bagaimana harus kamu sikapi gitu ya. Jadi kamu harus bisa mulai melepaskan keterikatan beban masa lalu, dan kamu harus bisa mulai bangkit dari beban masa lalu juga, dan kamu harus bisa bangkit dari kesalahan yang mungkin selama ini cukup menekan situasi kondisi kamu ya. Nah, jadi bentuk kebijaksanaan yang harus kamu sikapi di sini adalah kebebasan ditemukan dalam penghapusan beban masa lalu ya. Jadi kebebasan itu mewakili sebagai tujuan dan sebuah persahabatan, tidak memiliki sebuah kecenderungan untuk mengendalikan sesuatu. Jadi beban masa lalu itu tidak terikat dan tidak memiliki sebuah energi yang cukup negatif, tetapi pengaruhnya akan dibawa dalam sebuah hal yang positif ke masa sekarang di bulan Agustus ya. Jadi apapun yang membuat kamu mundur dan penuh dengan tantangan, tunjukkanlah kebebasan kamu dalam mencapai sebuah kepuasan diri ya, yang secara terus menerus menggerogoti kamu ataupun membebani kamu sehingga kamu susah untuk bisa bergerak lebih maju dan cenderung untuk lebih membebaskan diri kamu dalam hal batasan yang dipaksakan oleh pikiran dan tindakan dari beban masa lalu ya. Nah, jadi kamu harus bisa lebih banyak membebaskan Anda dalam sebuah pertumbuhan cinta dan kasih sayang, perhatian untuk lebih banyak mendapatkan sebuah kebebasan. Jadi hidup kamu itu kamu berhak untuk bisa memiliki sebuah kebebasan dalam hidup kamu, berhak untuk memiliki sebuah kekuatan dalam hidup kamu supaya kamu itu benar-benar bisa menggapai hidup kamu seperti apa, gitu ya. Di sini kalau yang saya lihat dengan kartu ini, dia mengatakan bahwa mencari jalan hidup kamu ini di sini lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri, ya, bukan percaya pada orang lain. Dan ketahuilah kepuasan diri kamu di sini mengamati perilaku kamu secara objektif, mengambil tanggung jawab untuk hidup kamu, pikiran dan tindakan kamu sangatlah penting ya. Jadi untuk bisa menemukan sebuah kebebasan dalam perhatian, cinta dan kasih sayang ataupun sebuah persahabatan, kepuasan diri kamu dan rasa kenyamanan, sejahtera dalam diri kamu, tindakan dalam hidup kamu yang kamu ambil, ataupun dalam sebuah bantuan orang lain untuk menemukan sebuah kebebasan yang sama, itu yang saya lihat di sini, kamu harus lebih banyak menghadapi banyak tantangan ya. Dan mungkin perlu kamu lebih banyak berkorban untuk mencapai sebuah tujuan kamu. Berani mengambil tanggung jawab untuk diri kamu sendiri dan tindakan apa yang akan kamu lakukan. Kamu harus bisa lebih banyak tumbuh dewasa, lebih dewasakan diri kamu, lebih matang, dan bisa lebih menjadi sebuah istimewa dalam hak kebebasan kamu. Percayalah bahwa diri kamu tuh bisa memberikan sebuah kepuasan hati, pencapaian yang akan membawa kamu dalam sebuah kebebasan dalam mencapai sebuah kesuksesan. Ya, nah jadi itulah yang saya lihat
wawasan dan kebijaksanaan kamu untuk versi yang terbaik di bulan Agustus. Jadi ibaratnya di sini adalah kamu membiarkan perhatian untuk membimbing kamu dalam sebuah tindakan, merangkul tanggung jawab, dan memberikan sebuah rasa jalan resolusi yang terbaik, rasa kebebasan pribadi dalam menjalani sebuah kehidupan yang tepat untuk kamu, ya. Nah, jadi itulah sebuah jawaban dalam hidup kamu versi terbaik di bulan Agustus. Jadi karuniai kebebasan, karuniai pendapat, dan karuniai sebuah kebebasan hidup kamu, ya. Jadi lepaskanlah dalam sebuah keterikatan beban masa lalu dan ayolah hidup dalam masa sekarang, dan kamu bisa lebih banyak bangkit hidup dalam sebuah kepuasan hati dan kebebasan demi mencapai kebahagiaan dan kesuksesan. Jadi udah cukup dimengerti ya, udah cukup tahu apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu berikan, dan kamu jalankanlah dengan lebih seksama. Apapun yang harus kamu sikapi seharusnya bisa memberikan sebuah energi positif dan bentuk sebuah kelangkaan, sebuah bentuk positif pengaruh hidup kamu seperti apa. Jadi jangan ceroboh dan sembrono dalam apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu jalankan, ya. Nah, oke teman-teman, kita akan beralih ke bagian asmara percintaan kamu zodiak Capricorn, ya. Ada apa dengan kisah cinta kamu untuk orang zodiak Capricorn? Yang saya lihat di sini adalah magical blessings. Ya, kamu harus bisa mulai memberikan sebuah sisi hal yang positif, komitmen yang baik, dan membentuk pola hubungan yang cukup berarti antara diri kamu sendiri dengan orang lain, ataupun dengan diri kamu sendiri dengan pasangan kamu, ya. Yang saya di sini ya sebenarnya tidak ada sesuatu yang mengganggu pikiran kalian, hanya saja semua tergantung dalam diri kamu bagaimana kalian ataupun kamu zodiak Capricorn untuk bisa lebih banyak membangun hidup kalian seperti apa. Terus yang kedua adalah protect your dreams. Ini mengatakan bahwa kembangkanlah, raihlah impian kamu, dan tetaplah berpikir konsisten, tetap apa yang harus kamu lakukan dan harus kamu capai dalam berkomitmen, ataupun dalam hal pencapaian yang harus kamu berikan, dan apa yang harus kamu berikan dengan sesuatu hal yang positif, ya. Karena yang saya lihat di sini, ini memberikan sebuah bentuk energi positif dalam kehidupan kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Yang harus kamu sikapi, yang harus kamu lakukan di sini ya bentuk sesuatu hal yang mungkin akan kamu sikapi dengan baik. Coba kita akan lihat sesuatu yang harus kamu bina itu seperti apa. Apa yang harus kamu bina? Pertama, ada kartu expanding inner power. Terus yang kedua, liberating love, ya. Nah, pertama di sini yang saya lihat adalah mengembangkan kekuatan hati batin antara diri kamu sendiri dengan pasangan kamu, ya. Di sini perlu adanya sebuah bentuk pengembangan kreativitas, pengembangan dalam bentuk pola hubungan seperti apa gitu, ya. Nah, jadi harus bisa saling memberikan sebuah masukan, saling menghargai dan saling menghormati sebuah keputusan, ya. Nah, pertama di sini adalah menyelesaikanlah setiap pokok permasalahan, ya. Pokok permasalahan yang sedang dihadapi, yang sedang dihadapkan, ini harus bisa diselesaikan dengan baik dan penuh dengan kematangan dan penuh dengan kedewasaan, ya. Terus yang kedua, penyembuhan rasa trauma dan lepaskanlah beban masa lalu, ya. Nah, jadi yang salah di sini ya ada sebuah sikap yang mungkin harus kamu sikapi dengan baik, dan kamu berikanlah dengan ketulusan hati kamu, dan janganlah memberikan sebuah energi negatif. Apalagi hubungan kamu seperti apa yang harus kamu berikan, gitu, ya. Nah, terus yang kedua, ini mengenai tentang liberating love, ya. Cinta penuh dengan kebebasan, ya. Nah, cinta penuh dengan kebebasan yang kalau saya lihat di sini, kamu harus bisa membiarkan diri kamu sendiri untuk menerima sebuah kepuasan yang kamu impikan, yang kamu lakukan, yang kamu berikan dengan segenap hati kamu, ya. Pertama, kamu harus bisa lebih banyak belajar bagaimana lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri ataupun percaya pada pasangan kamu. Yang kedua, keinginan kamu untuk bisa lebih banyak menemukan sebuah kebahagiaan. Ya, ini yang saat di sini kehidupan kamu harus penuh dengan tindakan yang untuk mencapai sebuah pencapaian kebahagiaan.
Jadi kehidupan kamu, kalau misal kamu ingin bahagia, nyaman, kamu capailah sesuatu hal dengan baik. Ya. Terus yang ketiga, kalau bisa janganlah terlalu terbayang oleh beban masa lalu, oleh bayangan hitam, bayangan egomu, bayangan keras kepala dari beban masa lalu, dan terbentuklah sebuah kepribadian yang tidak baik. Nah, itulah yang harus kamu bina, yang harus kamu capai dengan pola hubungan kamu seperti apa. Jadi untuk kamu zodiak Capricorn, ya seharusnya bisa lebih bagus ke depannya dalam memperbaiki ataupun memberikan sebuah energi yang cukup baik. Energi yang bagaimana harus kamu sikapi dengan sisi positif. Energi kamu yang salah di sini ya, sesuatu tidak perlu kamu risaukan, tetapi buatkanlah hati batin kamu seperti apa yang harus kamu sikapi. Jadi untuk kamu orang zodiak Capricorn, baik dari segi asmara percintaan, baik dari segi siklus kehidupan yang kamu hadapi, sikapilah dengan penuh bijaksana, dewasa, dan lebih banyak mematangkan hidup kamu dengan hati pikiran yang baik dan tulus ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu zodiak Capricorn. Jika ada pertanyaan, bisa berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 196355839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda seperti biasanya. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.